Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Prediksi Kasus Positif COVID-19 Harian di Jakarta dengan model ARIMA. Di sini kami beranggotakan Rahmawati Anissa Salsabila, Adenia Fitriani, Syifa Unada, dan Rizky Wafikotul Inayah. Sebelum melakukan pemodelan, kita panggil package-package yang digunakan, yaitu TSA, Forecast, dan T-Series. Selanjutnya kita tampilkan data yang tersimpan pada file data COVID-00. Berikut ringkasan datanya. Data ini bersumber dari corona.jakarta.go.id. Gunakan perintah TS untuk mengubah data menjadi data runtun waktu dan buang data COVID 2 minggu terakhir sebagai data testing. Berikut plot dari data COVID. Selanjutnya kita cek perlu tidaknya transformasi pada data. Hasil dari transformasi Boxcox diperoleh lambdanya sekitar 0,5. Berikut plot dari hasil transformasi Boxcox. Terlihat lebih stasioner dalam varian. Selanjutnya kita akan menguji perlu melakukan differencing atau detrending. Uji trend deterministik. Diperoleh hasil p-value dari uji KPSS dengan hipotesis nulnya adalah tren diperoleh nilainya 0,01 kurang dari alfa. Artinya H0 ditolak, tidak ada indikasi tren deterministik. Sekarang kita masuk ke uji tren stokastik. Di sini 0 itu sama dengan level untuk menguji apakah data stasioner atau tidak. Setelah diran didapat p-value-nya adalah 0,01 di mana H0-nya stasioner dan H1-nya itu non-stasioner. Ketika alfanya adalah 5%. Maka p-value kurang dari 0,05 yang berarti signifikan dan H0 ditolak, artinya data tidak stasioner dan perlu differencing. Karena tidak stasioner, maka kita perlu differencing supaya datanya bisa stasioner. Plot diferensi ke-1 dari trans.covid.ts. Di sini datanya sudah ditransformasi. Setelah di-run, didapat hasil plot sebagai berikut. Terlihat relatif stasioner dalam min dibandingkan data sebelum di-differencing. Kemudian kita uji KPSS lagi untuk melihat apakah setelah di-differencing satu kali, kita harus melakukan differencing lagi. Uji stasioner dari diferensi ke-1 trans.covid.ts. Setelah di-run didapat p-value-nya adalah 0,1, di mana H0-nya stasioner dan H1-nya itu non-stasioner. Maka p-value lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan dan H0 diterima. Maka tidak ada indikasi non-stasioner dalam min. Setelah itu, kita masuk ke tahap-tahap model ARIMA untuk peramalan data. Tahap pertama, identifikasi model, tahap kedua, estimasi model, tahap ketiga, diagnosis model, dan tahap keempat, forecasting atau peramalan. Tahap 1, identifikasi model. Identifikasi model dengan ACF dan PACF dari data. Di sini terdapat ACF dan PACF. ACF di sebelah kiri ini menunjukkan terputus pada leg ke-1 dan PACF-nya turun secara eksponensial menuju 0. Karena ACF-nya terputus pada leg ke-1 dan PACF-nya turun secara eksponensial menuju 0, maka didapat kandidat modelnya adalah MA1. Identifikasi model dengan EACF. Di sini didapat AR dan juga MA-nya. Pada nilai sebelah kiri adalah AR dan nilai pada sebelah atas adalah MA. Di sini kita akan mencari sudut yang paling ujung, yaitu didapat MA1 dan AR0. Dan di sini berbentuk segitiga. Karena sudut yang paling ujungnya itu ada di MA1, maka didapat kandidat modelnya adalah MA1. Identifikasi model dengan kriteria informasi. Setelah di-run didapat hasil berikut. Di sini ada nilai BIC. Model terbaik adalah model dengan nilai BIC terendah. Nah, di sini yang paling terendah adalah min 100. Nah, tes leg 1 sampai tes leg 9 itu adalah AR,
R-leg 7 sampai R-leg 6 adalah MA. Di sini pada nilai yang paling terendah -100, didapat warna yang paling gelapnya ada di R-leg 7, di mana berarti MA7. Kemudian nilai yang paling terbaik selain itu ada di -98. Warna yang paling gelap ada di R-leg 7, yaitu MA7, dan R-leg 2, yang berarti MA2. Maka didapat kandidat modelnya MA7 dan MA2. Nah, selanjutnya kita ke tahap 2, estimasi model. Estimasi parameter model dari COVID-TS sebagai proses IMA. Yang pertama model MA1. Kita dapat lihat bahwa estimasi modelnya itu ZT sama dengan ET min 0,6678 ET min 1, di mana ZT-nya sama dengan SQRT YT min SQRT YT min 1. ZT-nya ini adalah data yang sudah direferencing satu kali. Selanjutnya kita ke model MA2. Esti modelnya ini dapat dilihat persamaannya seperti ini. Selanjutnya ke model MA7. Estimasi model ZT-nya dapat dilihat juga persamaannya seperti ini. Selanjutnya kita gunakan perintah auto arima dari PC forecast secara otomatis untuk menentukan order P, Q, dan D sekaligus memberikan estimasi parameter model. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa model terbaiknya adalah model MA2 karena berdasarkan nilai AIC-nya lebih kecil dibandingkan dengan model MA1 dan model MA7. Selanjutnya kita ke tahap 3 untuk mendiagnosis model. Artinya kita mengevaluasi apakah model yang kita peroleh itu fit dengan data atau tidak. Yang pertama itu plot residual. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa residualnya sepanjang waktu dapat dikatakan variansinya konstan. Karena nilai variansinya itu berada di sekitaran -3 sampai 3, jadi tidak ada menunjukkan tren tertentu. Selanjutnya, yang kedua kita cek normalitas dengan histogram dan Kiki plot. Dapat dilihat bahwa histogramnya ini menunjukkan kurva normal, dan Kiki plotnya juga ini sebagian besar titik-titiknya jatuh pada garis lurus, maka kita dapat simpulkan bahwa datanya ini normal. Selanjutnya kita ke uji normalitas. Uji normalitasnya itu ada 2, Shapiro test dan Jarque-Bera. Nah, dari kedua uji ini, kita dapat lihat bahwa nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa residualnya ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita cek autokorelasi residualnya. Dari plot ini, kita dapat lihat bahwa tidak ada satu garis pun yang melewati batas signifikansi. Artinya, nilai autokorelasinya dinyatakan 0. Maka kita dapat simpulkan bahwa asumsinya saling independen. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi dengan L-Jungbox. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa p-value-nya ini lebih besar dari 0,5. Artinya dia tidak signifikan dan H0-nya diterima. Dengan kata lain, bahwa nilai residualnya sama dengan 0 yang berarti nilai residualnya ini saling independen. Selanjutnya diagnosis model dengan overfitting, di mana itu mengestimasi model dengan order 1 lebih tinggi dari model yang kita punya. Nah, dari output di sini dapat disimpulkan bahwa parameter tambahan MA3-nya itu tidak signifikan dan parameter MA2-nya itu berubah drastis. Artinya MA2-nya tidak fit dengan model, tapi karena kita mendapatkan hasil dari auto titik arimanya adalah MA2, maka kita tetap melakukan ke tahap berikutnya, yaitu forecasting. Tahap 4, forecasting atau peramalan. Plot data sebenarnya YT ada hasil prediksi model ARIMA 011. Nah, diperoleh plotnya seperti ini, di mana yang data aktualnya adalah yang hitam, yang data prediksinya adalah yang merah, di mana cenderung mengikuti data aktualnya. Poin, gunakan perintah forecast untuk meramalkan jumlah positif COVID harian 14 hari ke depan. Nah, diperoleh outputnya seperti ini, di mana poin forecast-nya ini adalah estimasi nilai prediksi untuk 14 hari ke depan, dan LOHI-nya itu selang kepercayaan 80%, LOHI-nya ini, yang satunya ini, untuk selang kepercayaan 95%. Plotnya diperoleh seperti ini.
di mana untuk yang ininya itu adalah nilai forecasting untuk 14 hari ke depan. Yang abu-abu tuanya ini adalah menyatakan silang kepercayaan 14 hari ke depan dengan 80%. Yang abu-abu mudanya ini adalah silang kepercayaan untuk 95%. Buat test set dari spam data untuk 14 hari ke depan dan untuk peramalan 2 minggu ke depan dengan forecast. Untuk yang minnya di sini adalah itu mengubah estimasi 14 hari ke depan. Menghitung akurasi model dari data testing itu ada dua cara. Yang pertama MSE, prediction error, MAP atau prediction error. Nah, di sini diperoleh grafiknya seperti ini. Data forecasting-nya itu relatif jauh dari data testing karena MA2-nya ini tidak fit dengan model walaupun hasil dari auto arimanya adalah MA2. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakan modelnya MA1 karena memenuhi syarat dari tahap sebelumnya dan lebih baik untuk dilakukan forecasting. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.